Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat Republik Hijau. Perjalanan kita kali ini perjalanan religius, sejarah, akan mengenang para pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita. Manakah kita? Perjalanan kali ini adalah ke makam Sultan Ali bin Raja Alam. Tepatnya ada di Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau. Seperti apa sejarah beliau, seperti apa perjuangan beliau, kita simak sama-sama dengan juru kunci Raja Alam. Silakan. Baik teman-teman, saudara, di sebelah kita sudah ada juru kunci Raja Alam. Silakan kita berkenalan dengan beliau. Pak Muhammad Azhar. Dengan Bapak Muhammad Azhar di sebelah kita, bagaimana kita mencari tahu tentang sejarah beliau. Kita langsung dengarkan penjelasan beliau. Ya, baiklah, ini kita sekarang berada di pusara Sultan Alimuddin Raja Alam, Raja Berau yang ke-15. Beliau adalah satu-satunya Raja Kalimantan yang mempunyai armada yang cukup tangguh waktu itu, sebagaimana di samping ada selayang pandang dari sejarah perjuangan beliau yang diambil dari sumber dari buku Belanda. Raja Alam itu adalah gelar, nama beliau adalah Sultan Alimuddin, putra dari Sultan Amirul Mukminin. Beliau diberi gelar oleh guru beliau yang membaiat beliau, yang makamnya ada di depan sana, yakni yang bernama Syekh Nurjati atau Sayyid Muhammad Nur Umar Ibni Sayyid Muhammad Abu Bakar Ali, itu nama beliau. Sejarah ringkas dari perjalanan guru beliau yang memberi gelar beliau Raja Alam, yakni Syekh Nurjati dulunya bermukim di Padang, Sumatera Selatan ya. Kemudian beliau melakukan perjalanan dakwah samping silaturahmi dengan keluarga beliau, saudara-saudara beliau, kerabat beliau yang ada di tanah Jawa dan Sulawesi. Beliau singgah di Sulawesi untuk ketemu dengan teman seperguruan beliau, keluarga dari Syekh Yusuf. Namun sesampai di sana, Syekh Yusuf sudah ditangkap Belanda dan dibuang ke Afrika. Kemudian oleh murid Syekh Yusuf, beliau diantarkan kepada teman seperguruan beliau selanjutnya yang berada di Malaysia. Setelah beberapa waktu di Malaysia, beliau melanjutkan perjalanan ke Solok, Filipina. Di sanalah beliau bertemu dengan menantu Raja Alam, Pangeran Sarip Dakula, dan Pangeran Sarip Dakula sempat berguru kepada beliau lebih kurang 1 bulan. Setelah beliau pamit ingin kembali ke tanah Padang, Pangeran Sarip Dakula sempat berpesan kepada Syekh Nurjati agar singgah di tanah Berau, tanah Kalimantan, untuk menemui mertua beliau. Karena janji seorang ulama, maka beliau akhirnya diantar ke tanah Berau dan berjumpa dengan Sultan Alimuddin. Disitulah Raja Berau, Sultan Alimuddin, berguru kepada beliau lebih kurang 1 tahun. Dan saat itu pun Belanda sudah mulai masuk ke wilayah-wilayah Kalimantan, sudah menguasai Kalimantan Selatan, sudah masuk di daerah Pasir, Kutai, dan selanjutnya akan masuk di wilayah Berau, ya, Kabupaten Berau. Karena itu, sebelum itu terjadi, jauh sebelumnya beliau sudah berpesan
kepada murid beliau Sultan Alimuddin sebagai murid yang beliau baiat agar tidak boleh tunduk kepada Belanda, haram kata beliau untuk tunduk dan patuh kepada orang kafir. Ini adalah sumpah yang dipegang dan diucapkan oleh Sultan Alimuddin saat itu. Kemudian karena mata batin beliau melihat bahwa perjuangan Sultan Alimuddin sangat berat, sebelum pulang Sultan Alimuddin dihadiahi oleh beliau sepasang harimau atau macan putih sebagai pengawal Sultan Alimuddin, dan saat itu Sultan Alimuddin beliau beri gelar Dato Alam, sehingga masyarakat khususnya rakyat yang diperintah oleh beliau memanggil beliau dengan sebutan Raja Alam. Bahkan dalam buku Belanda pun gelar beliau Raja Alam itu ditulis, bukan nama beliau sebagai Sultan Alimuddin. Itu barangkali sedikit sejarah singkat kenapa beliau bergelar Raja Alam, dan Raja Alam, Dato Alam itu adanya biasa di Sumatera sana. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Untuk itu Pak, kenapa kok nama beliau bisa dipakai ke sebuah nama batalion, yaitu Batalion 613 Raider Raja Alam? Bagaimana itu Pak untuk kisahnya? Kalau tidak salah saya sempat disampaikan dari tahun 64 itu saat wilayah utara harus ada pertahanan dari khususnya negara tetangga Malaysia dan Filipina, maka pemerintah memutuskan untuk menempatkan satu batalion di Tarakan. Setelah batalion dibentuk dan prajurit sudah ditempatkan, namun batalion belum mempunyai nama, sehingga dibentuk tim, baik tim ahli sejarah dan lain sebagainya untuk menggali nama batalion ini yang pantas, pahlawan apa yang bisa dijadikan batalion. Sehingga lebih kurang 1 tahun atau 2 tahun waktu itu saya berupa disampaikan oleh ahli sejarah Kalimantan Bapak Muhammad Nur, karena beliau adalah salah satu tim saat itu, maka mereka keliling nama pahlawan yang ada di Kutai, di Pasir, di Berau, dan juga Tanjung Selor serta daerah Malinau sana, dicari nama termasuk Raja Pandita dan lain sebagainya. Akhirnya disepakati nama yang pantas untuk batalion yang hari Tarakan adalah Raja Alam, dengan nomor unit 613. Jadi itu sedikit gambaran sejarah yang pernah saya dapatkan dari ahli sejarah Kaltim waktu itu, sejarah Kalimantan, dari almarhum Bapak Muhammad Nur. Jadi seorang Sultan Alimuddin Raja Alam ini dikenal hampir di seluruh Asia. Jadi perjalanan beliau untuk ke Filipina dan juga di Indonesia sudah terkenal. Iya Pak, seperti Pak ya. Iya. Baik, saudara-saudara, rekan-rekan, sahabat Republik Hijau, dimanapun Anda berada, demikian penjelasan dari Bapak Azhar selaku dari juru kunci Raja Alam. Semoga apa yang kita dapatkan, semoga apa yang kita dapat dari kegiatan hari ini semoga bermanfaat, menjadi wawasan, dan tentunya sebagai pedoman hidup kita. Terima kasih Pak, maaf mengganggu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari layang pandang lambang Raja Alam bisa di ini kan. Ini teman-teman, ini selayang pandangnya sejarah perjuangan tentang makam Raja Alam, dan di sebelah
Ini adalah makam beliau dan makam istri beliau, dan bagaimana ditempatkan juga satu buah meriam. Ini asli dari peninggalan beliau. Seperti apa, masih ada bentuknya walaupun sudah agak bertagar seperti ini. Dan di sebelah-sebelah ini ada beberapa makam, yaitu makam-makam dari pengikut-pengikut beliau. Itu ada patihnya atau apa ya? Dia Seperti patih gitu kan. patih. Cuman formasi kedudukan makam ini formasi tetap pengawalan. Di sana harus sekian meter, sebelah sana. Dan ini posisi formasi pengawalan benteng. Oke teman-teman, cukup sekian perjalanan kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua, bagi ilmu pengetahuan kita tentang raja-raja atau kesultanan yang ada di Kalimantan, khususnya di daerah Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Terima kasih banyak waktunya. Tunggu kisah tadi selanjutnya. Jangan kemana-mana. Jangan lupa share, subscribe, dan like. Republik Hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.